Terima kasih kedua. Kawasan udara Israel dihantam rudal Houthi selama masa tenang gencatan senjata dalam 2 bulan terakhir. Melalui video yang beredar, tampak penduduk sipil berlarian saat sirene meraung di kota Beersheba yang memicu kepanikan. Mengapa Houthi menargetkan Israel? Dalam perkembangannya, militer Israel telah melancarkan serangan ke Gaza atas izin Amerika yang sedang berkonflik dengan Houthi di Laut Merah. Lantas, seperti apa situasi Timur Tengah saat ini? Benarkah serangan Houthi lainnya terhadap kapal USS Harry S. Truman di Laut Merah sukses bikin kapal induk Amerika itu kabur? Lebih jauh, seperti inilah fakta penargetan Houthi terhadap pangkalan udara Israel hingga situasi di Gaza yang kembali memanas atas restu Donald Trump. Rudal balistik targetkan pangkalan udara. Houthi yang merupakan bagian dari poros perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel bersumpah akan meningkatkan operasinya untuk mendukung sekutunya di Gaza. Sebagaimana diketahui, Houthi telah memperbarui serangan terhadap kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah untuk selanjutnya meluncurkan rudal balistik Palestina 2 dari Yaman menuju Israel. Ini menandai serangan pertamanya ke Israel dalam 2 bulan, menyusul aksi militer Zionis yang diperbarui di jalur Gaza pada Selasa 18 Maret 2025. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, mengatakan pihaknya menargetkan pangkalan udara Nevatim di Negev. Ia menambahkan bahwa Houthi akan memperluas basis target mereka dalam waktu dekat jika pertempuran di Gaza tidak berhenti. Meski Houthi mengkonfirmasi serangan berhasil mengenai sasarannya, militer Israel di sisi lain tidak mengakui dan mengklaim rudal ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara jarak jauh Arrow di atas Arab Saudi. Melansir Jerusalem Post, IDF menembak jatuh rudal balistik pada Selasa malam di luar perbatasan Israel. Tetapi, karena kecepatan dan daya ledak rudal tersebut, sirene peringatan perlu diaktifkan di seluruh wilayah Israel Tengah dan Selatan. Komando Front Dalam Negeri Israel mengkonfirmasi adanya serangan rudal dari Yaman, membuat sirene serangan udara di Beersheba dan sebagian gurun Negev berbunyi. Serangan Houthi akan terus berdatangan. Menanggapi penargetan pangkalan udara Nevatim milik IDF, para ahli rudal Israel secara umum mengatakan Houthi memang memiliki berbagai jenis rudal balistik tetapi bukan rudal hipersonik. Kendati demikian, aksi solidaritas Houthi yang berlanjut membuktikan bahwa tekad mereka tak pernah surut terhadap kedaulatan Palestina. Juru bicara Houthi, Yahya Sari, bahkan memperingatkan bahwa mereka akan terus memperluas jangkauan target mereka di Israel dalam beberapa hari mendatang, kecuali Israel menghentikan aksinya di jalur Gaza. Yaman, kepemimpinan, rakyat, dan tentaranya tidak akan berdiri diam saat menyaksikan semua pembantaian terhadap rakyat kita di Gaza, kata Sari dalam pidato yang disiarkan televisi. Sebelumnya, mereka berkata akan menghentikan serangan terhadap Israel dan rute pengiriman global selama gencatan senjata di Gaza tetap berlaku. Hanya saja, keputusan Israel memberlakukan blokade bantuan kemanusiaan ke kawasan konflik itu pada tanggal 2 Maret praktis mengubah alur kesepakatan. Bahkan sebelum melakukan serangan udara, Houthi lebih dulu mengancam untuk melanjutkan serangan di Laut Merah. Karenanya, sebagaimana Time of Israel mewartakan, Angkatan Udara Israel menaikkan tingkat kewaspadaannya karena ancaman tersebut dan kemudian menaikkannya lagi pada hari Minggu setelah Gedung Putih melancarkan serangan skala besar di Yaman. Sepanjang perang, Houthi telah menembaki Israel lebih dari 400 kali. Israel serang Gaza. Sementara itu di Gaza, para saksi mengatakan kepada Reuters bahwa serangan yang dilancarkan Israel menghantam rumah-rumah dan perkemahan tenda dari utara ke selatan. Sebuah pesawat menembakkan rudal ke kota Gaza, sedang tank-tank Israel menembaki daerah-daerah di Rafah. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan 408 orang tewas dan setidaknya 562 terluka, yang oleh Netanyahu disebut baru permulaan.
Pada dasarnya, Israel dan kelompok militan Palestina di Gaza saling tuduh atas pelanggaran gencatan senjata. Netanyahu mengatakan telah memerintahkan serangan karena milisi Gaza telah menolak proposal untuk mengamankan perpanjangan gencatan senjata. Di sisi lain, kelompok perlawanan menuduh Israel membahayakan upaya mediator untuk menegosiasikan kesepakatan permanen untuk mengakhiri pertempuran. Sejak saat ini, Israel akan bertindak melawan Hamas dengan kekuatan yang semakin besar. Dan mulai saat ini, negosiasi hanya akan berlangsung di bawah tembakan, kata Netanyahu saat berbicara dari pangkalan militer Kirya di Tel Aviv. Di antara pejabat kelompok milisi yang tewas dalam serangan udara, ada Esam Adalis, yang merupakan kepala de facto pemerintahan. Kemudian, ketika Israel melancarkan operasinya di Gaza, pasukannya juga melanjutkan operasi di tepi barat yang diduduki, dan jet-jet tempur Israel telah menyerang sasaran-sasaran di Lebanon Selatan dan Suriah dalam beberapa hari terakhir. Amerika Serikat setujui serangan ke Gaza. Qatar dan Mesir bersama Amerika Serikat adalah mediator yang mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Namun yang mengejutkan, serangan mematikan Israel di jalur Gaza baru-baru ini ternyata mendapat izin dari pemerintahan Amerika. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, dalam sebuah keterangan menyebut, pemerintahan Trump dan Gedung Putih telah dikonsultasikan oleh Israel mengenai serangan-serangan mereka di Gaza. Seperti yang telah ditegaskan oleh Presiden Trump, Hamas, Houthi, Iran, semua pihak yang berusaha meneror bukan hanya Israel, tapi juga Amerika Serikat akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Semua akan hancur, katanya dalam wawancara dengan Fox News. Trump sebelumnya secara terbuka mengeluarkan peringatan dengan kalimat senada, mengatakan semua sandera di Gaza harus dibebaskan. Sejalan dengan itu, juru bicara Gedung Putih, Brian Hughes, turut mengonfirmasi bahwa Israel telah mengkonsultasikan serangannya. Serangan itu, menurut militer Israel, menyasar para komandan dan pejabat tingkat menengah serta infrastruktur milik kelompok militan. Militan itu bisa saja melepaskan sandera untuk memperpanjang gencatan senjata, tapi mereka memilih untuk menolak dan berperang, ujarnya. Terus diserang, kapal Amerika Serikat kabur. Menyusul serangan keempat dalam 72 jam terhadap kapal perang Amerika di Laut Merah, benarkah armada Laut Trump sampai kabur dibuatnya? Juru bicara militer Houthi dalam keterangannya menyebut, rudal jelajah dan pesawat nirawak kembali menargetkan kelompok kapal induk USS Harry S. Truman pada Rabu 19 Maret. Spesifiknya, armada laut itu mendapat paket kiriman 18 rudal jarak jauh. Untuk selanjutnya membuat pembawa aneka pesawat tempur itu kabur sejauh 1.300 km ke arah utara Laut Merah. Hal ini disampaikan pemimpin gerakan Ansar Allah Abdul Malik Al-Houthi dalam pidatonya. Dalam hal ini, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka sukses menargetkan kapal induk Harry Truman 2 kali dalam beberapa jam, selain menggagalkan serangan udara Amerika yang sedang dipersiapkan terhadap Yaman. Keputusan kapal induk Amerika untuk kabur dinilai sebagai bagian dari upaya penyelamatan diri, sebab bukan tidak mungkin eksistensi kapal terancam dan berakhir tenggelam ke dalam lautan jika mereka memilih bertahan selama mungkin. Namun 1 jam sebelumnya, Komando Pusat Amerika mengkonfirmasi operasi berkelanjutan terhadap kelompok yang didukung Iran itu masih berlangsung. Pemerintahan Trump menganggap serangan yang lebih agresif dapat mengurangi intervensi dan serangan Houthi di Laut Merah. Tapi kenyataannya pandangan itu salah. Houthi bahkan sempat menyerang Israel selama konfliknya dengan Amerika berlangsung. Menurut kalian, berapa lama kekuatan tempur Houthi bisa bertahan?